Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan mendengar. Apakah artinya? Kecerdasan mendengar adalah kemampuan untuk mendengar suara secara baik, benar, dan teliti. Kemampuan mendengar yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kemampuan mendengar suara yang hanya menggunakan indera pendengaran atau dengan telinga saja, saudara. Melainkan kemampuan untuk mendengar sesuatu yang sangat penting, yaitu sesuatu yang berupa arahan, petunjuk, bahkan instruksi yang akan memberikan hasil dan tujuan yang sangat bernilai atau berharga bagi kita. Jika kita memiliki kecerdasan mendengar, maka hal ini akan sangat memberikan pengaruh yang baik bagi kita, sebab setiap pilihan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita seringkali didahului dengan mendengar. Nah, dalam pemahaman rohani, apakah kecerdasan mendengar itu, saudara? Kecerdasan mendengar adalah kemampuan kita untuk mendengarkan suara Tuhan guna mendapatkan arahan, petunjuk, dan instruksi yang menuju pada ketaatan kita terhadap Tuhan. Mengapa kita harus memiliki kecerdasan mendengar? Ini pertanyaannya. Yang pertama, karena terlalu banyak suara yang menyesatkan, saudara, yang memberikan dampak takut, bimbang, lemah, tertekan, merusak, bahkan mematikan. Yang kedua, karena iman itu timbul dari pendengaran. Kita mengetahui bahwa iman adalah keyakinan kita yang bisa memiliki dampak hebat dan kekal. Yang ketiga, karena kemampuan ini akan memberikan ketenangan, kelegaan, serta kebahagiaan yang sejati bagi jiwa kita. Saya meyakini bahwa di saat-saat seperti ini kemampuan ini sangatlah kita perlukan, sebab banyaknya informasi, kabar, atau suara-suara yang kita dengar secara sengaja atau tidak sengaja itu bisa mengganggu iman, percaya, serta pengharapan kita. Maka kali ini bagi kita yang terpenting adalah bisa mendengarkan suara Tuhan, karena akan memberikan ketenangan, kekuatan, peneguhan, terobosan, kemenangan, serta kemuliaan Tuhan. Mari kita perhatikan kembali Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah kita membahas bertolak ke tempat yang dalam, mari kita mempelajari kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus selanjutnya, yaitu tebarkanlah jalamu. Apakah jala? Jala merupakan alat untuk menangkap ikan dari dalam air. Apakah yang akan kita maknakan tentang jala ini dalam perenungan kita hari ini, saudara? Jika jala adalah alat untuk menangkap ikan dari dalam air, maka air merupakan gambaran tentang firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita sering kali menemukan bahwa firman Tuhan itu disimbolkan dengan air. Dengan demikian sekarang kita dapat memaknai jala dengan telinga hati. Sebab dengan telinga hati kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah saudara, untuk menegaskan pentingnya menggunakan telinga hati ini, firman Tuhan berkali-kali dan mengingatkan kita bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan telinga jasmani kita dapat mendengarkan berbagai suara, tetapi hanya dengan telinga hatilah kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Mengapa saya menyebutnya dengan telinga hati, saudara? Karena di dalam hati kita terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini berarti untuk mendengarkan suara Tuhan bukan hanya memerlukan telinga jasmani saja, tetapi diperlukan juga perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa asli Alkitab, pada kata jala sebetulnya menggunakan kata jamak dan bukan tunggal. Terjemahan aslinya sebenarnya atau seharusnya dituliskan demikian. Tuhan berkata kepada Simon, tebarkanlah jala-jalamu. Bukan hanya dengan satu jala saja, saudara. Mengapa demikian? Maka dalam hal ini kita dapat memahami bahwa Simon melakukan kesalahan. Ia kurang teliti untuk mendengar, sebab ia hanya menebarkan satu jala saja yang mengakibatkan jalannya mulai koyak, saudara. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa kita tidak bisa menggunakan pikiran saja untuk mendengarkan suara Tuhan. Diperlukan perpaduan hati, yaitu juga menggunakan perasaan dan kehendak kita. Tuhan itu tahu betul, saudara, kalau hati kita ini sering koyak. Seringkali yang kita pikirkan berbeda dengan yang kita rasakan, dan berbeda dengan yang memotivasi atau menggerakkan kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Disinilah medan pertempuran yang klasik di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita sekalian. Itulah sebabnya 2 Korintus 10 ayat yang kelima berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan di dalam Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kesimpulan kita saudara, menggunakan telinga hati atau perpaduan kepenuhan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk mendengarkan suara Tuhan itu merupakan bentuk kecerdasan mendengar. Sebuah kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan baik yang berujung pada ketaatan kita, pada kesetiaan kita terhadap Tuhan. Dan kecerdasan mendengar ini merupakan awal terjadinya perkara-perkara hebat yang mengalahkan segala kemustahilan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.